Hai pemirsa, apa kabar? Sehat selalu, mudah-mudahan. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyertai Anda. Tentu di Suara Sapa, Suara Salam Sahabat Perempuan dan Anak. Persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali meja ini penuh dengan tamu-tamu spesial ya, yang nanti akan membawa informasi dari masing-masing. Dan kemudian juga mari kita sama-sama saksikan, sama-sama ikuti. Barangkali ini juga bisa menjadi perenungan, informasi, dan juga sekaligus kita akan berkaca diri apa yang sudah kita lakukan. Khususnya kalau kita bicara soal mindful parenting, menghadapi tantangan kesehatan mental anak di era digital. Apa kabar putra-putri Anda? Apa kabar anak-anak Indonesia, anak-anak Yogyakarta? Mudah-mudahan sehat jiwa dan raga, sehat dan waras gitu ya. Oke. Kayak harusnya. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sudah hadir bersama dengan kita Bapak RB Dwi Wahyu B SPD MSI, Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Raden Bagus gitu Pak? Yes. Ya, oke, baiklah. Perkenalkan psikolog. Beliau Ketua Komisi D. Makasih ya Pak Dwi, sudah ramah lagi. Siap. Ya, Bapak nanti juga sekaligus cerita gimana Bapak ya mengasuh putra-putri penjenengan gitu. Karena kan dari apa saja yang sudah kita lakukan ini bisa jadi inspirasi orang lain. Oke, Bu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat selalu Bu. Alhamdulillah. Ya, sehat. baiklah. Saya pernah diceritain sama Ibu membesarkan sekian anak, melahirkan, membesarkan sampai dengan saat ini Ibu nggak pernah punya ART. Nggak ada. Oke, Ibu nggak pernah punya ART. Hebat sekali gitu. Bu lihat tangannya kayak apa Bu? Oke. Nah kan sampai kita lihat tangannya, coba lihat Pak Dwi nggak berani. Oke, baiklah. Kemudian juga ada Ibu Agustin Dwi Widowati MC MPSI Psikolog Puspaga Prima DIY. Saya panggil siapa? Bu Agustin? Mbak Otik aja biasanya. Oh Mbak Otik. OTIC. Oh OTIC. Oke, Otais. jangan dong. Otais. Mbak Otik gitu ya? Iya, betul. Ini nama populer kalau pas lagi jadi psikolog. Oh oke, baiklah. Mbak Otik sehat selalu? Alhamdulillah. Oke, sehat. Mbak Otik artinya sudah berkeluarga? Saya belum. Oh belum, oke baiklah. Tapi ini pasti anaknya banyak ya? Banyak sekali. Karena anak-anak di DIY, Iya, betul anak sekali. penjenengan. Oke, putra-putri penjenengan gitu ya. Oke, baiklah. Nggak nanya saya gimana pengasuhannya? Udah ngerti. Dari perspektif psikolog Oh gitu ya? nggak layak jadi ibu. Oke, pemirsa sepertinya kita bercanda, tapi yang kita obrolin ini adalah sesuatu yang penting bagi kita, terutama bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Kadangkala apakah cinta itu harus dengan memanjakan, ya kan? Cinta itu harus memberi apa saja yang dia inginkan, atau cinta itu harus mengekang benar-benar seperti kita menggenggam benda yang tidak boleh kemana-mana dan dipinjam siapa-siapa. Kita nggak ngerti. Nah hari ini kita akan bicara itu, psikolog nanti akan cerita ya seperti apa, termasuk juga layanan Puspaga Prima DIY. Kalau saya pernah ke tempatnya Bu Erlinda waktu itu, kita tahu di sana ada satu ruang ya Bu ya, untuk itu kedap suara, orang tuh boleh sampai teriak-teriak dan sebagainya, apa mengekspresikan semacam stress release itu ya, Iya, untuk betul supaya sekali. kita bisa terhindar dari tekanan-tekanan gitu. Nah biar Bu Otik nanti atau Mbak Otik nanti yang cerita. Oke, dari regulasi Pak Dwi nanti juga pasti akan pangantikan banyak. DIY sudah punya apa dan sebagainya kaitannya dengan parenting, dan seperti biasa petanya DIY Bu Kadis yang akan bicara. Kita mulai Bu Kadis dulu ya. Silakan Bu Kadis. Ya. Jadi parenting, Ya. begitu pentingnya parenting itu. Jadi dinas kami itu DP3AP2 DIY ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk. Ada banyak kekerasan yang terjadi di DIY ini. Itu pun kalau di angka yang kami kumpulkan gitu ya, kami data gitu, itu yang mengakses pada layanan korban kekerasan baik DIY, kabupaten kota maupun LSM yang melayani korban kekerasan. Ya. Angka kekerasan cukup tinggi. Yang mengakses, yang nggak mengakses pasti lebih banyak lagi begitu ya. Oke. Karena berbagai hal, entah itu ancaman, intimidasi, merasa sebagai aib, merasa sebagai ini salahku sendiri dan sebagainya, sehingga tidak mengakses pada layanan. Nah, kekerasan itu, para pelaku kekerasan itu bisa dikatakan semuanya memiliki kondisi psikologis yang tidak baik. Oke. Sehingga ketidakpuasan di dalam hidupnya, ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri, menganggap orang lain itu mengancam dia dan sebagainya, atau
dia pengen jauh lebih eksis daripada orang-orang lain sehingga dia kemudian melakukan kekerasan terhadap orang lain. Artinya kondisi psikologis itu sangat berpengaruh pada seseorang sehingga kemudian bisa melakukan kekerasan terhadap orang lain, baik itu verbal, fisik, dan lain-lain. Nah, kondisi masyarakat kita itu seperti itu. Ya. Kemudian juga belum banyak kesadaran orang-orang untuk bisa mendeteksi dirinya sendiri, untuk menyadari bahwa dirinya itu memiliki permasalahan psikologis atau permasalahan mental. Jadi sebetulnya sudah mengalami beberapa gejala, tetapi masih tetap merasa aku baik-baik aja kok. Oke. Misalnya Denial ya? Misalnya denial, udah nggak bisa tidur atau memiliki gangguan tidur, makan nggak enak, cepat marah gitu ya, di jalan sekalipun gitu ya, baru mulai lampu hijau udah tin 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 gitu, nggak sabaran gitu ya. Itu kan kondisi psikologis yang tidak baik. Ya, cepat bereaksi terhadap sesuatu tanpa dipikir dulu misalnya gitu. Pengennya selalu yang di depan sehingga kemudian nggak mau antri. Pengennya apa-apa itu gampang gitu sehingga buang sampah sembarangan gitu, nggak dipikir bahwa itu akan merugikan orang lain gitu. Apa-apa yang dilakukan yang kemudian merugikan orang lain seharusnya kan tidak dilakukan kalau seseorang itu dalam kondisi psikologis yang baik. Nah, yang kita lihat di lingkungan kita dimanapun kita ada, banyak sekali orang-orang yang tidak baik-baik saja itu, alias memiliki penyimpangan-penyimpangan psikologis ataupun kesehatan mental yang tidak baik. Oke. Nah, itu dimulai dari para korbannya yang kemudian juga mengalami traumatik dan sebagainya, mempengaruhi hidupnya, yang kemudian menjadi tertekan, depresi dan sebagainya, ya kesehatan mentalnya juga tidak baik gitu ya. Nah, kemudian ini kan kalau siklus ini tidak dihentikan gitu. Dari mana kita mulai menghentikan tadi? Maka itu akan berlangsung terus gitu. Di masyarakat kita akan selalu mengalami permasalahan-permasalahan terus gitu. Karena kondisi mental yang tidak baik itu. Nah, sangat disayangkan juga masyarakat kita kalau sakit fisik itu kan selalu kemudian segera nyari bantuan, beli obat bebas kayak atau ke apotek atau ke puskesmas ya, di layanan kesehatan atau ke rumah sakit dan sebagainya. Supaya apa? Supaya segera sakit fisiknya itu selesai. Kemudian bisa nyaman lagi gitu ya. Bisa beraktivitas lagi, tapi nggak sadar masyarakat kita itu bahwa sakit mental pun, sakit psikologis tadi yang kemudian berakibat banyak pada badannya sendiri juga, yang sangat mungkin juga mengakibatkan sakit fisik tadi gitu ya, hasilnya, dampaknya gitu. Mereka tidak sadar itu dan tidak mencari pertolongan ketika dirinya tidak baik-baik saja secara mental tadi, menganggap aku baik-baik aja, ini nggak apa-apa kok, cuma gitu aja kok gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, nanti makin bertumpuk ya akan banyak sekali permasalahan. Pertama menjadi sakit fisik. Kedua melakukan kekerasan terhadap orang lain, membuat tidak nyaman lingkungannya, mengasuh anaknya dengan salah, tidak baik tadi, cepat emosi, cepat marah dan sebagainya. Kemudian relasi dengan pasangan juga akan tidak baik-baik saja karena cepat bereaksi, emosi, bahkan mungkin mukul dan sebagainya, atau mencerai dan sebagainya tadi ya. Tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu berakibat tidak baik terhadap orang lain, merugikan orang lain. Itu adalah kondisi kesehatan mental. Nah, harusnya kan kemudian ada bantuan-bantuan ya untuk kemudian bisa menyembuhkan, memulihkan, membuat kemudian menjadi normal kembali, sama seperti obat ketika sakit fisik tadi. Tapi Mbak Indah, yang selalu kita bisa lihat gitu ya, di rumah sakit poli-psikologi itu sepi loh. Kalau yang poli lainnya itu antriannya banyak banget gitu, bahkan sampai dokter mungkin nolak gitu ya, karena sudah kuotanya sudah terpenuhi, kita harus daftar di lain hari dan sebagainya. Poli psikologi itu sepi loh. Ya. Bahkan kalau ngantri-ngantri itu ditanya mau kemana ke psikologi, kayaknya orang memandang aneh ya. Itu salah satu stigma ya, artinya bahwa ketika orang mengakses pada layanan psikologi itu dianggap itu gila kayak gangguan jiwa, artinya agak mereka belum bisa membedakan antara itu psikologi, ranahnya psikolog dan ranahnya psikiater gitu ya. Itu meskipun ya ada banyak hal yang bisa juga kemudian dari hasil penemuan psikolognya kemudian dirujuk ke psikiater, itu sangat mungkin juga ketika kondisinya sudah depresinya berat dan sebagainya. Nah, maksud saya adalah bahwa masyarakat sudah harus mulai sadar untuk mengasesmen diri sendiri gitu, ketika muncul ada kelainan-kelainan ataupun perilaku yang diakibatkan dari kesehatan mentalnya,
itu segeralah kemudian mengakses pada layanan-layanan untuk dibantu menyembuhkan, Ya. menormalkan lagi, sehingga tidak berakibat buruk bagi orang lain. Ya. Itu kan penting sekali. Oke. Nah, kita ini Jogja istimewa loh, yang berbasis budaya, yang masyarakatnya kita sangat harapkan berperadaban, berperadaban dan berbudaya tadi, itu kan harusnya kita memiliki perilaku yang baik, yang tidak akan tegaan lah untuk menyakiti orang lain gitu Oke, ya. baik. Bahkan verbal sekalipun yang menyakitkan gitu ya, harusnya tidak tega gitu. Nah, Dan marilah- dinas punya layanan Ya, itu. maka kemudian karena demikian tadi kondisinya, kami memiliki layanan untuk bisa diakses oleh semua warga masyarakat dan juga gratis ya. Itu yang namanya pusat pembelajaran keluarga. Di situ ada konselor psikologi, ada psikolog dan sebagainya. Itu Termasuk kalau yang Mbak Otik ini. offline gitu. Yang online kami juga menyiapkan namanya telekonseling sahabat anak dan keluarga, Desaga. Oke. Itu juga ada konselor-konselor psikologi dan nggak pernah libur, itu 24 jam 7 hari seminggu gitu Oke, ya. oke. Nah, sehingga kami sangat berharap warga masyarakat itu kemudian mengakses. Kalau yang mampu ya silahkan kemudian ke klinik-klinik psikologi yang Berbayar, swasta berbayar, ya. ada banyak juga. Dan saya yakin antriannya kalau yang untuk yang warga yang mampu tadi banyak ya. Yang berbayar tadi antriannya bisa sampai 2-3 bulan gitu. Oke. Karena banyak sekali yang mengakses gitu. Tapi warga yang tidak mampu juga harusnya juga demikian, akseslah gitu ya. Ya. Sehingga kemudian bisa selesai permasalahannya. Atau para orang tua yang tahu bahwa anaknya memiliki penyimpangan-penyimpangan perilaku tadi, kenakalan misalnya, atau ketagihan terhadap sesuatu, misalnya game dan sebagainya, segera mengakses. Kalau yang mampu ya silakan ke klinik yang berbayar tadi. Ya, ya. Yang nggak mampu juga tetap harus mengakses, tapi yang mungkin tidak berbayar tadi ya, yang kami siapkan tadi. Begitu Mbak Indah, tapi oke. jangan dibiarkan. Ya, betul. Ya. Ini satu perenungan bagi siapapun ya. Kondisi masyarakat seperti ini, ya kalau Anda salah satu di antaranya segera bertindak. Jangan biarkan atau justru jangan denial ya. Ya. Jangan menolak, mengelak, saya nggak mau dikatain begitu padahal kondisinya sebetulnya seperti itu. Jangan seperti itu. Oke, Puspaga sama Tesaga gitu ya. Tapi Mbak Otik berarti ada di Puspaga ini. Iya, saya di Puspaga. Oke. Jadi kalau yang ketemu sama panjenengan ini apa? Offline. Offline. Ya. Saya sejauh ini masih offline. Offline ya. Bertugas di Puspaga dalam 1 minggu berapa kali? 2. Oh, 2 kali. Kami, Hari? kalau saya pribadi di Rabu dan Jumat. Oke. Gitu. Di jam berapa Mbak Otiknya? Oh, kalau untuk layanan itu kami full satu Setiap hari hari. itu. Oh, setiap hari Jadi ada. setiap hari itu ada psikolognya. Oke. Cuma kayak kalau dokter di puskesmas atau di rumah sakit gitu. Jadi misalnya hari Senin sampai Selasa nanti siapa, Oke, baik. Rabu kami siapa, Jumat siapa Mbak Otik gitu. sendiri setiap hari? Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Oke. Gitu. Puspaga berarti buka setiap hari, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari kerja, jam Hari kerja, kerja, ya. jam Ya. kerja, Ya, betul. oke, baiklah. Ini layanan offline. Harus mendaftar? Iya, karena kan kami harus mempersiapkan tempatnya. Oke. Kemudian juga urutan juga karena seperti yang tadi disampaikan bahwa Waiting list berarti? betul. Banyak Oh, yang Pak, mengakses. waiting Banyak yang ternyata. mengakses. Iya, di tempat kami waiting list sudah sampai Desember loh, Mbak. Oh ya? Puspaga ini? Iya, Puspaga Nanti dan keburu Tesaga. terjadi sesuatu dong kalau sampai dengan Ya, Desember. terpaksanya begitu karena kan kami menyediakan ruangan juga kan terbatas ya. Satu gitu. orang layanannya paling berapa lama? 45 menit sampai 1 jam. Satu orang? Padahal Satu pasien kan, Ya, satu klien kan? Iya. Oh, 1 jam ya. 45 menit sampai dengan 1 jam itu di jam kerja. Iya. Oh, berarti 1 hari sekian jam, berarti sekian pasien. Berarti waiting listnya masih sampai dengan Desember. Iya, udah banyak banget. Itu aja sudah dengan Ini yang masyarakat DIY offline. aja Bu yang Masyarakat boleh. DIY. Pokoknya yang Sejauh ada di ini, DIY. iya, yang Yang ada ada di di KTP DIY. DIY. Oh, domisili. Betul, domisili di DIY. Oh, iya, iya. Oke, cerita dulu kita. Ibu sudah kasih ilustrasi sebetulnya ya, bagaimana kondisi masyarakat ini sangat mungkin terjadi gangguan mental lah, kesehatan mental yang agak-agak terganggu begitu. Tapi kadang-kadang juga masih ada denial dan lain-lain. Tapi yang sudah paham untuk itu, kemudian menghubungi Puspaga dan sebagainya, ya alhamdulillah sih sudah lumayan banyak yang sadar ya, karena tadi waiting listnya sudah lumayan banyak. Biasanya masalah apa? Oke. Kalau kita mau bicara tentang sadar dulu ya. Ya. Sebetulnya kalau kita mau bicara tentang sadar itu lebih banyak ke yang anak muda biasanya, justru malah Gen Z gitu ya, itu malah mereka lebih melek terhadap kesehatan mental. Oke. Nah, tapi generasi di atasnya
orang tuanya, kemudian ya generasi-generasi yang lebih Milenial X yang mana? ya itu milenial itu sekarang sudah mulai lebih banyak sadar juga gitu. Oh. Cuma yang lebih di atas lagi itu yang masih kadang-kadang masih yang termakan stigma itu tadi. Gitu. Malu gitu ya. Ya, gitu. Takut dikira gangguan jiwa tadi. Jadi memang yang X nih berarti. ya sebetulnya sih masih tetap tergantung. Masih banyak juga kok teman-teman masyarakat yang tadi ya disebutnya denial tadi itu yang aku ngerasa aku baik-baik aja kok. Aku kayaknya nggak separah itu deh sampai butuh tenaga profesional gitu. Tuh masih banyak juga loh. Tapi bagusnya adalah dengan kemajuan internet ya, dengan masifnya persebaran teknologi informasi saat ini, itu sebetulnya sisi baiknya adalah membantu masyarakat untuk sadar. Mungkin dia bisa mengidentifikasi diri dengan bacaan literasi yang dia baca ya. Betul. Oke. Sisi buruknya adalah banyak klien yang datang ke kami sudah bawa diagnosa sendiri. Jadi self diagnose. Itu bahaya. Jadi gimana ya, maksudnya ada sisi positifnya, Ya. ada sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah membantu mereka sadar. Oke. Gitu. Ibu-ibu yang lagi nungguin anaknya sekolah terus scrolling, kok sama ya gitu. Kan kadang-kadang suka gitu ya, tiba-tiba sadar sama nih gitu. Nah itu membantu mereka sadar yang kemudian mendorong mereka untuk mencari tenaga profesional untuk membantu. Tetapi ya tadi sisi buruknya adalah sama ya, coba lihat lagi, wah aku pasti kayak gini nih. Jadi kemudian datang ke kami, ketemu konselor ataupun ke psikolog itu sudah membawa, Mbak, saya tuh orangnya kayak gini. Saya tuh kemarin periksa pakai di internet tuh saya begini gitu kan. Kadang-kadang kan justru malah menyulitkan diri mereka sendiri gitu karena mereka kemudian mindsetnya udah mindsetnya udah kepatok bahwa aku orangnya kayak gini nih. Pantes ya aku hidupnya sial terus soalnya aku begini, misalnya begitu. Nah, itu yang kemudian membuat mereka juga mudah terpuruk. Gitu. Kalau ditanya sebagian besar kasusnya apa, sebagian besar yang datang ke kami itu memang problemnya lebih ke problem emosional, gitu. Nah, problem emosional itu akarnya banyak. Satu tadi misalnya dari kekerasan yang diterima, dan itu belum tentu kekerasannya itu sekarang. Jadi bisa jadi datang ke kami itu umurnya udah 20-an tahun misalnya, tapi dia nerima kekerasannya waktu kecil. Sekarang mah udah enggak. Tapi traumanya ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi sekarang yang kami treatment ya traumatic efeknya itu dari traumatic event yang dulu. Nah, ada lagi misalnya dari pola asuh orang tua yang rumahnya nggak hangat, dingin, komunikasi nggak jalan gitu kan. Misalnya kayak orang tuanya terlalu sibuk bekerja, sementara anaknya terabaikan mungkin secara material fulfilled gitu ya, tetapi secara emosional nggak dapet. Akhirnya dia berusaha mencari mengisi kekosongan afeksi itu dengan cara-cara yang nggak benar misalnya. Terus timbul sesuatu masalah, muncul penyesalan atau misalnya muncul kondisi-kondisi psikologis sampingan yang kemudian bikin gangguan misalnya gitu. Yang pernah saya hadapi itu misalnya kayak ya karena nggak ada pengawasan, kemudian dia dia sex phone dengan temennya, dengan pacarnya, terus kemudian terjadi sesuatu, pacarnya mereka putus, pacarnya mengancam, menyebarkan video mereka. Nah itu kan efek-efek lanjutan yang bahaya gitu. Akhirnya dia kecemasan, susah tidur, nggak bisa konsentrasi. Secara sosial juga jadi terganggu karena dia takut keluar rumah. Nah hal-hal semacam itu. Jadi banyak. Terus juga kalau di anak-anak muda itu lebih ke ini sih, pencarian jati diri juga. Sekali lagi, efek media sosial juga yang memudahkan kita untuk melihat kehidupan di luar sana. Kemudian ya muncullah pembandingan-pembandingan sosial yang akhirnya membuat dia nggak kenal dirinya dia sendiri lagi, karena membuat dia ngerasa selalu yang
insecure, selalu merasa kurang. Karena dibandingkan Iya. Oke. Gitu. Nah, itu juga banyak kami hadapi gitu. Jadi pencarian jati diri semacam itu yang kemudian membuat anak-anak muda ini menjadi rentan. Oke, baik. Yang seperti itu lebih banyak dia datang sendiri atau? Ada yang dirujuk. Entah itu dirujuk dari sekolah, Oh. dirujuk oleh keluarga. Oh, oke. Gitu. Ditemani sama orang tuanya? Ada yang iya, ada yang enggak. Oh. Tergantung orang tuanya peduli atau enggak. Oke. Kalau yang tidak sama orang tua berarti dia sadar dengan sendirinya Betul. mendaftar Ada. ya. Ya. Ada. Oh. Tapi Ada kadang-kadang anak-anak. juga Mbak Agustin ini termasuk kemudian dengan orang tuanya sekaligus. Iya. Jadi pertama persoalannya adalah anak, ternyata anak melakukan itu karena kondisi psikologis tidak baik-baik saja tadi karena perlakuan orang tuanya, pengasuhan orang tuanya misalnya. Jadi kan semuanya harus diubah. Iya, Oke, Maka orang tuanya kemudian harus konseling. Betul. Oh. Undanglah orang tuanya datang untuk Oke. melakukan konseling keluarga. Jadi satu pasien, katakanlah kalau ke tempat dokter tuh pasien, itu bisa datang berkali-kali. Iya. Iya. Oke. Bisa. Iya. Baiklah. Betul. Oh, sekali sekarang datang lagi masih besok Desember, enggak ya? Ya enggak, biasanya Oh, enggak enggak sih, karena biasanya gini, kalau memang permasalahannya intens, Ya. itu seminggu sekali. Kemudian dijadwal. Oh. Kemudian ya. dijadwal, jadi sudah tahu Oh, gitu, oke. next sessionnya akan kapan gitu. Nanti kalau misalnya udah mulai oke nih, coba kita lihat ya. Kalau kamu sudah bisa mandiri, Ya. nanti kita follow up lagi 2 minggu lagi ya. Oke, Jadi oke. belajar Paham. untuk dilepas, karena kan apa ya, ketergantungan itu merupakan kegagalan kami. Oke. Jadi justru malah harus bagaimana caranya mereka berdaya Udah sembuh menghadapi ya? masalah mereka Oh, gitu. Ya, oke. Tadi saya mancing aja sih Mbak, karena kan antrinya sampai dengan Desember. Siapa tahu kan antrinya dari belakang lagi gitu ya Pak ya? Enggak. Anda paham kan Pak? Paham. Paham. Oke lah, begitu cara berpikir Mbak Iya. biasanya. Terima kasih Mbak Tia. Oke, besok kapan-kapan kita ke Puspaga deh Pak. Boleh, Untuk silakan. ngobrol banyak ya. Sekaligus cari tahu gimana sih sebetulnya kalau teman-teman ini pada konseling gitu kan. Pak Dewan kan yang beri anggaran kan juga dari Pak Dewan, yang membuat regulasi-regulasi dari Pak Dewan supaya bisa tahu masyarakat dalam mengakses fasilitas-fasilitas negara. Ya, Pak Dewan, sehat baik-baik saja ya. Dan kalau minta anggaran, Bapak langsung begitu deh. Pak, tapi ini fenomena masyarakat ya Pak. Kita bicaranya menghadapi tantangan kesehatan mental anak di era digital. Ini kan nggak bisa dinafikan, era digital sekarang ini terjadi gitu. Dan kemarin kan sempat ada hari kesehatan mental ya. Iya. Nah kita peringatan itu ya. Ya mudah-mudahan awareness terhadap kesehatan mental juga semakin baik Pak. Yogyakarta kan istimewa nggak hanya kotanya Pak, tapi kan juga manusianya gitu. Ngobrol dulu deh Pak ke kita sebagai wakil rakyat, apa yang disoroti Pak kesehatan mental. Ya, kesehatan mental itu terjadi biasanya di anak-anak hari ini ya. Mengapa kalau temanya itu antara kesehatan mental generasi muda lah itu, mau Z apa Gen Z melawan digital, berarti hulunya di sana dong. Hulunya di sana. Ya. Kesehatan mental, apakah kita terus menyalahkan digital tuh salah satu sumbernya kan juga. Memang kalau kita bicara tentang kebijakan memang harus ada data real ya, ada data real yang terjadi. Tidak semua dikarenakan Digital. karena orang kesehatan mental juga tidak hanya di generasi muda, di Gunung Kidul banyak sekali. Oke. orang tua itu ada di DIY ini yang orang mengatakan orang dalam gangguan psikososial. Kan nggak boleh sekarang ngomong ODGJ. Itu banyak sekali, tapi mungkin belum terklaster dengan rigid. Mengapa demikian? Orang selalu mengatakan tidak ngomong digital pasti dikarenakan persoalan ekonomi. Oke. Ya kan, maka di P3 P2 juga punya kewajiban untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, latar belakang ini salah satu mengawali sebuah kebijakan mau ngapain kan begitu. Karena pernah saya ketemu dengan lembaga sosial itu mengatakan, oh dia ODGJ. Saya tanya Pak, mengapa ODGJ, latar belakangnya kenapa? Oh ternyata hanya gara-gara mau beli sapi nggak bisa.
dibelikan sapi ya sudah selesai. Sembuh? Sembuh gitu loh. Sembuh. Nah, ini apa? Persoalan-persoalan itu sangat-sangat apa ya, umum. Masalahnya banyak sekali itu, masalah banyak sekali. Dan tidak mungkin itu akan selesai di Puspaga semua. Oke. Ya kan? Ya. Nah, ketika bicara tentang kelembagaan, kita ada Puspaga di temannya Bu Erlina juga menampung itu, ya sangat kurang sebetulnya. Tadi kan sampai antrian-antrian Desember, Pak. karena SDM-nya kurang. SDM-nya kurang. Nggak mungkin tempatnya Bu Erlina itu akan menampung persoalan di DIY. Ya. Mungkin bukan karena ketidaksadaran untuk berkonsultasi ya, tapi mungkin malas. Antriannya panjang? Antriannya panjang Oke. sih, gitu. Iya. Nah, aku belum tersodorkan data untuk membuat sebuah kebijakan itu, Oke. karena ini pasti nanti konsekuensinya adalah SDM, dan SDM harus dibayar. Oke. Duitnya siapa? Dan artinya anggaran ya? Ya, Oke, artinya sebentar. anggaran lagi. Tadi Puspaga Tesaga itu berapa orang SDM-nya? Psikolognya 3, konselornya 5. Bedanya apa psikolog sama konselor? Kalau konselor itu S1 psikologi Oke. yang memang punya keterampilan konseling. Oke. Kalau psikolog itu di atas. Dari sarjana psikologi masih ada profesi Magister ya? profesi, betul. Oke, baiklah. Ada 8 Pak cuman Pak. Oke. Oh, nggak cukup. Ya. Nggak cukup, kan tidak hanya satu tempat toh. Tidak satu tempat. Di kabupaten kota pun masih yang ada, tetapi juga nggak Nggak begitu. banyak. Nggak banyak juga. Banyak kok sebetulnya. Bicara masalah yang kita bicarakan ini sebetulnya banyak masyarakat yang begitu hari ini. Ya. Terutama anak-anak muda hari ini tuh kan gimana ya? Anak-anak muda yang kalau dikatakan sejauh mana sih digital akan memengaruhi mental anak hari ini, ya sangat berpengaruh sekali. Nah, mungkin begini loh, saya kok agak terngiang-ngiang begitu. Sebetulnya manusia itu pada dasarnya gila, semua gila. Hanya mungkin persentase kegilaannya yang membedakan. Mungkin kita gila ya, tetapi berbeda. Kegilaannya belum sampai pada stadium akut, ya kan? Nah, ada beberapa hal yang hari ini anak-anak muda itu kesehatan mental terganggu karena digital. Saya langsung ke fokus ke digital saja. Mengapa demikian? Ya karena anak-anak muda hari ini sudah tidak menganggap orang itu bisa mengakomodir kemauannya. Tidak mungkin bisa mengakomodir kecurhatannya. Oke. Dia curhatnya di Medsos. di medsos. Dan medsos itu kebenaran. Anak-anak muda hari ini kan menganggap medsos itu kebenaran. Oke, bagi mereka. Bagi mereka kebenaran. Oh, iya. Jadi ada yang begitu, saya begini scrolling tadi, akhirnya apa? Salah satunya adalah menyebabkan tidak trust lagi dengan lembaga-lembaga yang lain. Saya tanya, ini bisa kok? Karena dia menganggap ini kebenaran, dan itu Oke. bahaya. Ya. Dan bahaya. Nah, akhirnya ekspektasi informasi yang diperoleh dari digital ini ternyata nggak kesampaian. Nah, disitulah sebetulnya masa-masa kritis seseorang itu ketika kejiwaannya terganggu. Oke. Karena ekspektasinya Nggak sama dengan Nggak apa sama yang dia dengan terima apa yang gitu. dia- Oke, baiklah. Nanti kita tanya Bu Psikolog bagaimana proses terjadi gangguan kesehatan kaitannya dengan di era digital ini. Kita memang melihatnya sekarang kan role modelnya itu ya kan yang terpampang di dunia digital itu anak muda seperti ini, yang agak lebih dewasa lagi seperti ini dengan tingkat kesuksesan seperti ini dan sebagainya. Jadi itu kadang-kadang membuat saya kok tidak bisa seperti itu. Mungkin dia menjadi frustasi ya. Iya. Saya kok nggak main cryptocurrency gitu. Saya kok nggak punya saham yang semakin naik gitu kan. Pembagian dividen kapan nih saya? Dividen apa aja? Kan gitu sekarang modelnya ya nggak sih? Saya kok nggak langsing gitu kan? Seperti bintang-bintang Korea gitu. Oke, baiklah. Kita ngobrol lagi. Boleh mau nggak Rujuk Rumiyin? Makanya Saya- skincare itu lari sekali. Iya betul. Bahkan kemarin waktu itu ada viral kan, yang anak kasih pisau ke ibunya, Ya, mengancam dengan pisau itu karena nggak bisa masalah beli skincare. skincare. Karena dia pengennya Iya. bayangannya perempuan tuh ya seperti Iya. yang pakai skincare cantik begitu. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Indah Adina masih bersama dengan Pak RB Dwi Wahyu
B. SPD MSI. Ini Ketua Komisi DPRD DIY, Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, Kepala DP3AP2 DIY, dan Mbak Agustin Dwi Widowati MPSI, Psikolog Puspaga Prima DIY atau Mbak Otik ya. Pak Dwi, Bu Erlina, Mbak Otik. Lanjut lagi ya soal mindful parenting menghadapi tantangan kesehatan mental anak di era digital. Tadi 30 menit kita berlalu ngobrolin soal bagaimana daerah istimewa Yogyakarta ya. Petanya seperti apa, kemudian puspaga antriannya sampai apa. Pak Dwi juga mengatakan ya ini kalau mau jaga dari DP3AP2 nggak selesai. Teman-teman di kabupaten kota juga punya anggota untuk tenaga ahli, cuman itu juga nggak bisa kalau misalnya untuk mengantisipasi kesehatan mental teman-teman semua di DIY. Ya kita memang harus punya gaman sendiri ya Pak, supaya masyarakat itu punya pengetahuan yang baik soal parenting khususnya. Era digital nggak bisa ditolak, Pak Dwi sudah sampaikan ke kita, nggak mungkin kita nolak ya Pak, kita nggak mungkin mundur ke belakang gitu. Sekarang di depan mata kita emang seperti itu gitu. Hadapi aja kita dengan strategi-strategi. Kita berguru ke psikolog ya Pak hari ini ya. Oke. Apa yang seharusnya kita lakukan ya? Mungkin kalau kita generasi ndablek ini adalah orang yang tough ya. Kita tahanlah gempuran apa saja. Mungkin kalau orang misalnya cantik itu harus dengan skincare, kita ya skincare tapi skincare yang menurut kita baik, tidak usah harus terlalu seperti yang ada di televisi Korea misalnya. Kita punya pengetahuan yang baik untuk kesehatan kita. Jadi kalau mental kita misalnya terganggu ya kita punya stress release dengan yoga lah, dengan dengerin musik lah atau apa. Tapi apa yang bisa Anda suggest? Sekarang beberapa kalangan ya, remaja, kemudian juga mungkin orang tua muda atau orang tua yang sudah settle dengan anak-anak yang sudah remaja. Iya, kalau kita lihat permasalahannya memang agak berbeda gitu ya. Kalau untuk yang remaja itu biasanya memang mereka masih berkutat full dengan diri mereka sendiri, pertemanan. Fokusnya dia. Betul, pertemanan, kemudian ya kehidupan sosialnya, kehidupan akademik, kemudian kehidupan keluarga, bagaimana dia harus kayak berkomunikasi dengan orang tuanya, atau misalnya kayak di rumah itu ternyata bukan hanya dia dan orang tuanya yang tinggal, tapi ada anggota keluarga yang lain juga. Artinya di situ privasinya menjadi lebih sedikit, sementara remaja itu butuh lebih untuk private space. Private space. Oke. Kan remaja sudah mulai. Kalau untuk anak-anak biasanya lebih ke pertemanan sama akademis gitu. Kalau untuk orang tua muda biasanya lebih ke mereka kebingungan dengan pola asuh yang harus mereka terapkan ke anak. Gitu, mereka masih berusaha untuk mencari-cari nih gitu, seperti apa ya baiknya aku ngedidik anakku gitu. Lalu kalau untuk orang tua yang sudah lebih senior nih, seperti Bu Erlina, Pak Dwi gitu ya, itu biasanya datang itu dengan situasi yang lebih kompleks. Misalnya? Ekonomi misalnya yang tadi dibilang sama Pak Dwi. Ekonomi, terus kemudian relasi romantik dengan pasangan. Karena itu juga banyak. Relasi romantik dengan pasangan. Mungkin secara ekonomi baik-baik aja, tetapi kadar cintanya misalnya sudah berkurang sehingga kemudian rumah menjadi tidak hangat lagi, tidak ada cinta yang membara yang membuat itu datang juga ke bertahan. Puspaga nggak? Iya. Nggak ada nama Pak Dwi kan? Saya mau didatangi. Saya didatangi, jangan. Pak, saya buru-buru nanya daripada Bapak yang nanya nama saya. Jangan salah, di posko saya itu pagi-pagi ada yang datang habis diajar suaminya ada. Di posko saya. Di posko saya. Jadi artinya Bapak dekat dengan masyarakat. Iya. Itu pasti. Ya, oke. Lanjut Mbak. Iya. Tadi saya duluin Mbak supaya biar nggak Bapak nanya ada nama Indah nggak gitu. Ya Bu ya. Oke silakan. Ya, karena saya juga sampai couple counseling waktu itu untuk kedua pasangan suami istri betul. Ya, Nah itu tadi ya ekonomi, kemudian terkait dengan relasi romantik, termasuk juga bukan hanya relasi romantik antar pasangan suami istri, tetapi ada juga dong klien-klien kami, pasien-pasien kami itu yang problemnya dengan keluarga lain, entah itu mertua, entah itu orang tuanya sendiri, entah itu family lain. Betul. Nah itu juga setiap tingkatan itu memang problemnya yang datang itu bisa berbeda-beda gitu. Nah artinya kalau ditanya suggest-nya apa nih gitu, ya itu memang kembali lagi ke problemnya apa dulu nih. Tergantung gitu. dari problemnya. Tergantung dari problem yang datang. Karena problem sama, tapi latar belakangnya berbeda pun juga
Ya. Penyelesaiannya Suggest kami, berbeda. advice kami ke mereka pun berbeda, treatment Oke. kami ke mereka pun berbeda. Kayak Oke, gitu. oke, baiklah, iya, benar ya. Jadi memang sendiri-sendiri gitu ya. Dan ini kasuistik ya. Oke, dan itu dijamin rahasianya nggak kalau ke Puspaga? Harus, pasti. wajib. Harus ya? Pasti. Kalau nggak kami yang kena dong nanti. Iya. Oh, jadi Mbak Oti nggak pernah cerita ke siapa-siapa gitu? Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi itu Ada lebih nama saya baik. nggak boleh. Itu Ada lebih nama baik, Indah saya Mbak. nggak boleh. Kalau kesehatan. Kenapa kita berseteru ya? Tapi itu lebih baik, Mbak Indah. Iya betul. Jadi kalau kita mau curhat, apalagi itu terkait dengan yang kita rasa sebagai aib kita gitu ya, sesuatu yang ingin kita sembunyikan gitu, lebih baik ceritanya ke Puspaga atau Tesaga tadi ya, yang online tadi, daripada kita ceritanya ke tetangga, ke saudara, ke teman, yang nanti bisa berantai nanti malahan gitu informasinya, dan bisa dijadikan oleh orang yang tidak baik untuk mengancam dan mengintimidasi kita. Oh, saya tahu loh kamu punya gini-gini, Iya. maka kalau kamu nggak menuruti kata saya atau melayani saya, Sebarkan. maka akan saya sebarkan dan sebagainya. Atau malah jadi korban bully, dibully karena oh ternyata kamu udah pernah gitu ya. Gitu. Jadi Kirain korban baik-baik bully. saja, Ya, ternyata. ya itu bisa jadi korban bully. Maka lebih baik ke Puspaga atau Tesaga tadi, nggak akan kemana-mana ceritanya gitu Oke, ya. oke. Dan diberi suggest ya. Iya, dan ada solusinya. Ada Iya. solusinya begitu. Ada nggak sih pasiennya yang dikasih suggest gitu justru merasa saya nggak seperti itu gitu? Banyak. Oh banyak. Buat mereka-mereka yang memang belum bisa menerima dirinya. Ya. Karena kan orang datang itu kan belum tentu mereka siap Oke. lukanya dikorek-korek. Ya. Ibarat kata kayak kita jatuh luka terus kemudian didiamkan lama menutup sendiri tapi kan dalamnya udah ada nanahnya. Oke. Nah otomatis ketika datang ke tenaga kesehatan pasti akan dibongkar dulu dong, dibersihkan dulu, dikasih alkohol dan itu kan menyakitkan. Oke. Proses itu kan menyakitkan. Kami di dunia psikologi pun sama Oh. gitu. Oke. Si luka-luka batin ini akan kami buka lagi. Mau nggak mau, kan dalamnya harus kita bersihin. Nah, itu Mbak Gitu. Indah. Nah Ya. proses itu yang mereka tuh Dan itu kadang-kadang nggak sakit. siap. Iya, Betul, sakit. Pak. Mengingat kembali luka lama itu kan juga sakit. Jadi kan Terus nanti kalau nggak mau yuk nggak datang lagi ya? ada mereka-mereka yang memang kalau belum siap nggak datang lagi ya sudah itu di luar kendali kita. ya. Tetapi kalau misalnya mereka nggak siap tapi mereka masih mau datang, Oke. maka kami akan membantu menyiapkan. Oh. Gitu. Ya, jadi Oke. kadang dalam parenting sekalipun Mbak Indah, orang tua yang melakukan pengasuhan dengan tidak baik itu juga karena luka-luka lama ketika dia masih anak-anak dulu. Dari parenting dia waktu dia masih Ini kecil. dudahnya sekarang. Ya, jadi ketika orang tua melakukan kekerasan terhadap anak misalnya, Ya. itu ternyata luka-luka lamanya itu belum sembuh. Oke. Waktu dia masih anak-anak itu gitu. Dan ketika dia menjadi dewasa, menjadi orang tua, gampang melakukan kekerasan terhadap anaknya itu karena luka-lukanya yang belum disembuhkan tadi. Iya. Itu sama halnya dengan pelaku kekerasan lainnya. Oke. Jadi memang kenapa kemudian parenting itu menjadi penting banget, dan kita mau memutus rantainya itu dari parenting itu, perbaiki parentingnya supaya tidak ada lagi generasi-generasi berikutnya yang menjadi korban-korban tadi. Oke. Ibu bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan sebagainya Iya. untuk ini? Bahkan seringkali ada permintaan-permintaan atau permohonan untuk Puspaga kami turun ke sekolah. Oke. Ya, untuk Jadi edukasi sosialisasi kesehatan gitu. mental. Oh, Kan oke. anak-anak kita itu banyak yang mengalami kesehatan mental yang tidak baik tadi. Bahkan ada kekerasan-kekerasan antar anak itu ya, yang pelakunya juga anak begitu. Itu juga terjadi di sekolah-sekolah sekalipun begitu ya. Dan ya itu tadi, pelaku itu biasanya karena memang tidak baik-baik saja di latar belakang keluarganya gitu. Berarti ke sekolah-sekolah ya untuk ngobrol, memberikan edukasi sama anak-anak itu. Ya. Oh, Termasuk di MPLS itu juga banyak sekali permohonan. oke. Tapi Jadi itu anu bisa ya, dilayani. Jangan keliru tapi Gimana Pak? bahwa mungkin ada pola asuh yang salah di masa lalu ya, atau pola asuh yang masa lalu baik sebetulnya. Tapi di dalam perjalanan dikacaukan. Oke. Bisa loh ya. Bisa, Kan bisa, maka juga bisa. tadi caranya mencarikan Solusi? solusi pasti akan berbeda. Oke. Makanya tadi saya katakan ada data dulu tuh. Mengapa? Masa lalunya baik dirusak oleh digital bisa loh. Oke. Bisa. Jadi pengaruhnya dari Bisa, digital ya. iya. Dia nggak Atau tahan ya. pola asuh yang kemarin sebetulnya sudah jelek, dia dihadapkan kepada ekspektasi di digital. Iya. Yang itu tidak. Makanya dia banding-bandingin sama yang di apalagi digital. anak-anak yang masanya masa-masa adolesen ya, masa mencari jati diri. Iya.
mencari eksistensi gitu. Loh kok aku tidak begitu? Nggak gitu. Oh nggak begitu, terjadi pemberontakan ini nanti. Ya, ya. Gitu loh. Oke. Nah, Dan itu itu salah terjadi. satu Betul. salah satu juga bisa diperbaiki begitu oleh para orang tua yang memahami ilmu parenting ini. Oke. Jadi ketika si anak itu mengalami pengaruh-pengaruh jelek dari media digital tadi, ya. dan orang tuanya itu melakukan parenting dengan baik, artinya selalu mendampingi anak, selalu diskusi dengan anak mengalami apapun itu mau cerita kepada orang tua juga punya ilmunya gitu ya untuk parentingnya, maka kemudian bisa memberikan pendampingan atau pengasuhan terhadap anak dengan baik, meskipun itu ada pengaruh-pengaruh digital yang kemudian mempengaruhi perilaku si anak. Masalahnya hari ini orang tua tidak semua Itu. paham tentang digital. Padahal digital sangat-sangat menghegemoni kehidupan anak muda. Iya, pegangannya udah HP terus ya Pak Dwi ya. Jadi mereka dekat dengan anak, tapi justru tidak dekat dengan orang tua secara psikologis gitu. Begini ya. loh, Kewajiban. ada pengaruh digital. Wong di digital aja ada pengaruh gender kok. Iya. Gitu loh. Laki-laki biasa pakai digital ini biasanya ngamuk, perempuan biasanya cemas gitu. Itu jadi benar nggak? Iya. Oke. Dan itu akan mempengaruhi pola pikir, apapun Iya. itu. Walaupun asalnya sebetulnya baik-baik Baik-baik saja. saja, oke. Kayak saya tuh dulu baik-baik saja karena lihat begini, sekarang nggak baik-baik saja. Kira-kira Mbak tolong didaftarin di Puspaga, bisa nggak pakai jalan tol supaya jangan Desember Mbak? Saya perlukan untuk beberapa anggaran yang harus turun. hari ini Antriannya tantangannya. dipercepat, Maka kalau sekolah akan menjadi salah satu sasaran lah ya, Ya. saya setuju sekali. Iya Pak, support ya Pak. Jadi tidak hanya DP3 B2, begitu loh. Didikpora ya. Nah, Didikpora punya peran penting. Ya. Karena hari ini itu kadang-kadang kita kira lucu sekali ya. Nah, saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya digital itu apa sih? Digital itu adalah alat produksi. Maka alat produksi harus memproduksi apa yang harus diproduksi. Di kurikulum, siapa yang harus memproduksi? SDM-nya, guru. Itu loh kalau di sekolah kan begitu. Konsep berpikirnya begitu. Tapi hari ini kita sudah dihekumi oleh alat teknologi itu sendiri. Maka apa yang kita produksi menurut teknologi itu, bukan dari ide gagasan. Atau kita sudah menyiapkan bahan baku, tidak. Tetapi Ambil dari situ. alat produksi itu sudah menghegemoni saya. Oke. Maka hari ini anak-anak itu instan. Ketika selalu dia menerima sesuatu yang instan, maka dia sebetulnya punya ekspektasi di luar itu. Oke. Ketika ini tidak terjadi, nah ini salah satu adalah sakit jiwa Gangguan tadi, kesehatan gangguan mental. mental Oke, itu. oke, baiklah. Itu loh. Sekarang kan mau tanya apa saja, tanya di mesin aja deh. Bisa. Keren. Walaupun Baca kadang-kadang sini. salah, tetapi iya. orang yang tidak punya materi, saya kan Iya. selalu ngetes loh. Iya. Saya tanya gini, oh nggak tahu, nggak tahu ini salah. Saya tahu itu, iya. karena saya tahu apa namanya, saya Yang tahu benar, materi. yang mana. Iya, begitu. Tapi anak-anak hari ini, ya yang benar di situ. Iya. Oke, ya, Begitu. ya, ya. Perlu kesiapan sebentar, ya. sebentar. Maka yang terjadi di keluarga akan juga begitu. Anak-anak hari ini sudah tidak trust lagi dengan orang tuanya. Oh. Kalau orang tuanya tidak paham itu. Iya. Wong sama guru aja, kita guru ngomong A, dia diklarifikasi di sini kok ternyata B. Beda. Dia langsung tengeng jasting guruku goblok. Oh. Begitu loh, ini yang terjadi. Baiklah. Jadi senyampang dengan kondisi yang ada, orang tua juga semestinya punya kesepahaman yang baik soal produk digital. Maka kemarin saya ngomong, ya kalau kita mau menciptakan generasi yang apa namanya Emas. punya emas gitu ya, dari lingkungannya punya kapasitas untuk itu. Kalau enggak ya omong kosong. Harus Oke. belajar. Harus Jadi belajar, ya. orang tua itu belajar seumur hidup. Nah, Betul. itu dia. Iya. Ya, Oke. jadi kontrak sebagai orang tua itu juga seumur hidup loh. DP3 AP2 juga perempuan perempuan muda hari ini, ibu-ibu muda hari ini juga sudah tidak peduli untuk mengasuh anaknya. Karena dia mungkin merasa wanita karir gitu. Iya. Males ya. Titipkan aja di penitipan. Pokoknya nanti kalau saya ambil Udah sudah mandi bisa ya. bahasa Inggris loh ya. Begitu. Berasa bengkel ya. Saya termasuk yang menitipkan, Pak. Tapi sudah ada apa namanya? Tapi yang komunikasi terpercaya. tadi, Iya. komunikasi tadi udah nggak ada. Oke, baiklah. Oh Ya. ini aja misalnya
Kemarin kan kita kadek dulang gitu, harus pakai ini supaya cepat. Iya, supaya dia Dia lupa kalau ada kasih sayang, Iya. ada Iya. interaksi yang Iya. terjadi. Iya. Nah, Oke. salah satu yang dilakukan di Puspaga itu membuat konten-konten terkait dengan pengasuhan, artinya edukasi pengasuhan. Jadi orang tua itu harus selalu belajar menjadi orang tua yang baik dan tidak ada sekolah orang tua. Jadi ya sekolahnya dengan materi-materi yang ada itu tadi. Oke. Kalau masih belum paham juga, ya silakan kemudian konsultasi. Ya, ya. Saya Kami usul. mengeluarkan. Sekarang itu lagi tren ada sekolah lansia. Oke. Ya, Ya. kenapa nggak Sekolah sekolah orang ibu-ibu tua. muda itu, orang tua itu untuk mengasuh anak? Kurikulum loh ya. Saya belum tahu di model kurikulumnya kayak apa supaya dia lulus. Harusnya ada materi itu. Iya. Harusnya ada materi. Oke, baiklah. Nah, Nah, nanti dok lagi tuh anggaran tuh. iya. Sekolah orang tua. Sekolah orang tua. Oke, baiklah. Ini sengaja saya ngasih pulpen sebenarnya ngambilnya terdok-dok gitu. Oke. Menarik ketika membicarakan masalah kesehatan mental ya. Tadi lengkap sih sebetulnya, nggak cuma anak-anak yang bisa terkena gangguan kesehatan jiwa, itu bisa saja orang tua seperti kita. Bahkan ketika di tengah jalan kita terjadi sesuatu, orang kan nggak selalu siap ya dengan adanya Betul. musibah atau apa tiba-tiba Perubahan besar dalam hidup menjadi gitu ya. rentan, ya menjadi kemudian yang baik-baik saja, bahkan sangat baik-baik saja, tiba-tiba terkena masalah, dia menjadi jatuh Ya. dan sebagainya. Oke, tapi negara hadir melalui program Puspaga dan Desaga dan Dewan sangat support untuk hal ini. Bahkan tadi siap kalau misalnya mau ke sekolah-sekolah, sebetulnya ada beberapa dinas lagi yang bisa dilibatkan gitu. Oke. Sudah turun juga kok Sudah turun ya, Komisi D ke Sampun ya. beberapa sekolah. Oke, top Pak Dwi, Ketua Komisi D-nya. Ya, Mbak, kasih input juga ke kita, mumpung kita masih punya banyak waktu. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika si anak ini sudah terlanjur punya gangguan mental? Oke. Treatment seperti apa? Paling jitu. Oke. Pertama, orang tuanya dulu. Oke. Dalam hal ini adalah orang tuanya harus sadar dulu. Sadar bahwa oke, anakku sedang tidak baik-baik saja. Karena banyak juga orang tua yang deny. Dinai. Oke. Gitu. Banyak loh orang tua yang nggak terima. Terima gitu. ya gitu. Gitu. Oke. Terus Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan dirinya. Jadi ketika orang tua itu sudah oke, anakku sedang tidak baik-baik saja nih. Dia kenali dulu emosinya dia gimana. Marahkah, sedihkah, kecewakah? Gitu. Nah, kelola dulu lah emosinya dia, baru kemudian oke, aku baik, aku bisa mendampingi anakku. Oke. Maka kemudian jalanlah dia ke anaknya, gitu. Dekati dulu anaknya, usahakan supaya, karena gini, seringkali ketika orang tua sendiri aja belum siap, misalnya anaknya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi gitu ya, udah ada gap antara ekspektasi dengan kenyataan. Aku kok nggak sepandai dia, aku tidak seputih dia, aku tidak sepopuler dia di sekolah, aku tidak sekaya dia, aku tidak apapun deh. Intinya ada gap ekspektasi antara ada gap antara ekspektasi dengan kenyataannya. Kemudian dia mengurung diri, withdrawal, nggak mau bergaul dan segala macam. Ibunya ngeliat kok di rumah terus ya, bapaknya ngeliat kok makin lama makin nggak pernah makan bareng ya gitu. Oke, lalu orang tuanya terima dulu kan tadi. Oke, anakku lagi nggak baik-baik aja, ada sesuatu yang terjadi, dekati dengan apa? Dengan komunikasi. Kita komunikasi, sampaikan bahwa Ade atau Mas, kok Papa lihat atau Ayah lihat kamu akhir-akhir ini makin pendiam ya. Jadi dikasih tahu apa nih gitu. Ini kalau kita mau bicara step by stepnya ya. Lalu kalau memang dengan orang tua itu mereka mau cerita, itu baik. Itu baik. Artinya anak ini masih mau bergantung pada orang tuanya untuk mencurahkan segala macam beban emosionalnya. Tetapi kalau memang tidak mau, maka sarankan ke tenaga profesional. Mau nggak kamu bicarakan ini dengan orang yang lebih bisa memahami kamu, atau orang yang lebih profesional, atau orang yang yang punya ilmunya nih buat bantuin kamu mengurai masalah kamu gitu. Jadi nggak ada kayak udah kamu ke psikolog sana gitu, karena saya pernah dapat. Jadi anak ini setiap kali dia cerita ke mamanya, makanya mamanya selalu bilang udah sana ke Bautik aja, mama nggak ada waktu dengerin kamu ngomong. Saya pernah dapat loh klien begitu. Oke. Jadi kalau si anak mau berarti ke Mbak Oti misalnya gitu ya. Taruh kata. Tapi kalau nggak mau? ya itu di luar kendali kita. Orang tuanya lah yang harus saya panggil. Kan gitu.
Orang tuanya yang harus saya edukasi. Gitu. Kalau Mbak Eda nyuruh saya, sana ke Mbak Uti. Oh, Langsung. Nggak disuruh aja. Semangat ya Pak ya. Tapi begini. Jelas sedikit. Memang ini harus ada. Kalau tadi ada sekolah ibu-ibu gitu ya. Bahasa itu penting loh ya. Oke. Bahasa itu penting. Ketika anaknya baru, misalnya ya, anaknya baru jengkol di depan kita tuh, itu apa? Oh, ngapain? Nggak bisa begitu. Iya. Apa yang harus dilakukan? Ini bahasa loh ya. Apa penting ini? Bahasa itu menentukan segalanya. Bahasa dan intonasi Pak. Dan intonasi. Begitu. Kenapa? Jengkel ya. Gitu, jangan ada apa? Jangan. Lah di sini karena di sini itu ada apa? Yang di sini itu ada apa? Sementara komentarnya ada apa? Mumet ya. Oke. Jadi sudah kayak Nikita Willy belum saya? Kan parenting yang lagi diunggul-unggulkan kan ya. Kan? Adik sedih ya. Gitu kan? Iya, itu aku kemarin kalau lihat itu ya, oh ternyata pentingnya sebuah komunikasi Memang itu. iya. Komunikasi itu penting. Tadi kalau bicara tentang pola asuh, bahasa akan menjadi kunci. Setiap orang Bahasa tua menjadi kunci. harus memahami ilmu psikologi. Oke. Ya. Basic paling Sepakat, enggak. Iya, basic lah. Jadi menghadapi anaknya, menghadapi pasangan juga itu Iya, bisa betul. tepat. Ya. Ya. Ini kalau kita bicara soal ilmu parenting, itu kan sebetulnya juga relasi bukan hanya terhadap anak tapi terhadap pasangan ya. Karena kan bagaimana relasi kita dengan pasangan itu juga dilihat oleh Berpengaruh terhadap anak. Apa yang disuggestkan? Untuk relasi dengan Ya, pasangan. supaya anak juga bisa melihat kita tuh role model yang baik untuk Ya, pasangan. saya selalu menyampaikan bahwa kalau kita mau menjaga rumah hangat, ya taman bunganya dirawat. Apinya nggak perlu yang berkobar-kobar kayak api unggun, enggak. Tapi apinya dijaga supaya tetap menghangatkan relasi. Misalnya 7 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan itu kan biasanya api cintanya udah mulai padam ya gitu. Itu teori salah. Biasanya Pak, biasanya. Ini teori Pak, dia belum nikah. Saya semakin menyala-nyala. Kalau bunga semakin harum. Oh, kalau itu bagus berarti. Asal tidak terhadap orang lain. Waduh, jangan dong Bu kalau itu. Coba Ibu diulang lagi. Iya, seringkali yang datang ke saya tuh begitu gitu. Usia yang terakhir kemarin saya dampingi sampai couple counseling itu udah 6 tahun pernikahan. Jadi api cintanya itu dijaga, taman bunganya dijaga gitu ya. Nah, caranya gimana? Itu seringkali saya sampaikan, terakhir pacaran kapan? Biasanya saya nanya gitu. Terakhir Berdua, pacaran maksudnya kapan? keluar Betul. berdua. Yang bukan family trip ya. Iya. Yang Hanya berdua. hanya berdua gitu. Kayak dulu waktu pacaran gimana? Makan bakso berdua, ada warung bakso langganan. Terakhir ke sana kapan? Gitu. 5 Pasti saya tahun yang nanya. lalu. Pasti saya tanya gitu. Jadi bagaimana kita dengan pasangan kita itu ngejaga relasi, komunikasi, kehangatan. Karena itu sangat berpengaruh bagaimana kita berdua itu akan transfer cinta itu ke anak. Ke anak-anak. Oke. Jadi sekolah orang tua tadi, Ya. ketika awal jadi orang tua, 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya dok ya Pak Dwi ya. Oh iya, oke, baiklah. Dok, udah selesai. Baik, Bahkan gitu bisa ya. 20 tahun berikutnya ya, itu tetap perlu sekolah orang tua. Oke, baiklah. Rasa Bu, sosialisasi tentang ibu-ibu muda, tapi khusus ibu-ibu muda Ya. ya. Dan menghadirkan narasumber yang kayak Mbak Otik ini. Iya, oke. penting ini. Ya, iya. Iya. Baik. Ya. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan obrolan seperti ini mau bikin apa-apa ini di tempat ini besok semua tersenggara ya. Apa yang Tadi yang disampaikan Mbak Otik tadi, Ya. bahkan ada harus mediasi atau apa namanya, mengkonselingi pasangan gitu ya. Ketika mereka punya konflik gitu, supaya api cintanya tetap berkobar tadi itu. Nah itu penting sekali dalam rangka salah satunya adalah untuk mencegah perceraian. Oke. Nah DIY itu perceraian setiap tahun juga tinggi. Oke. 5.000-an lah, 4.000 sekian, hampir 5.000 gitu. Dan di antara perceraian-perceraian itu ada anak-anak di dalamnya. Ya. Nah ini bahaya juga. Anak-anak bisa seperti tidak punya rumah gitu ya, ketika orang tuanya itu bercerai.
akan menjadi tidak baik-baik saja gitu. Ya, maka memang apa yang dilakukan ini ketika orang tua itu harus menjaga api cintanya itu penting banget. Perkawinan Harapan- dini juga masih tinggi. Menurut saya walaupun se-Indonesia nomor 2 dari bawah ya. Oke. Ada sekitar 500-an masih, Iya. 500-600. Oke. Jadi anak-anak Perkawinan yang usia sudah dini. membuat anak. Oke. Perkawinan usia Perkawinan dini. usia Iya. dini. Ya, baik. Ini menjadi catatan semuanya Maka ya. saya nggak tahu ya. Tapi kita harus ada riset tuh. Saya mengamati anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu yang saya amati 80% pasti Greta. Great. Baik. No, oke. Intelijen. Ya. Oh. Ya mungkin kan anak-anak yang anak-anak perkawinan dini itu ya mungkin kan mungkin anak yang tidak diinginkan ya. Ya. Mungkin dari prosesnya sudah tidak diinginkan, minum Ya. obat dan sebagainya bisa Oke. mengakibatkan itu juga. Punya dampak. Baiklah. Ya. Salam untuk keluarga tercinta, Bapak-bapak, Ibu dan Mbak. Oke. Menjaga api cintanya masing-masing. Iya, Betul, Ya, kita jaga api cinta betul. kita masing-masing ya, supaya keluarga kita tetap hangat. Ada lagu yang bilang, kukira rumah, ternyata bukan. Ya kan? Mudah-mudahan kita semua punya rumah yang baik untuk keluarga Amin, kita amin. masing-masing ya, bagi anak-anak kita. Jadi kita ini rumah kan, supaya mereka bisa pulang. Ada lagunya kapan. NDX juga ya, Iya. apa ego wong tua. Oh, oke. iya, baru, Isinya adalah bagaimana perasaan si anak ketika menjadi korban perceraian tadi. Iya. Nah. Orang tuanya bercerai tadi. Oke, rasanya orang tuanya bisa bilang nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Sekarang jadi temen gitu, tapi ternyata anak-anak punya luka Anaknya, sendiri ya. Untuk Oh, pasti ada loh. Oke, baiklah. Ya, pemirsa, terima kasih 1 jam ini Anda bersama dengan kami. Kita bicara soal menghadapi tantangan kesehatan mental anak di era digital. Kita bisa ngomong apa saja sih di meja ini ya, tapi sekarang kita pengen menyoroti itu. Kalau kita sama-sama sadar bahwa anak ini titipan Tuhan yang Maha Kuasa, anugerah terindah darinya, tapi kita harus tahu bagaimana cara mengasuh mereka, bagaimana membesarkan mereka dengan baik dan melindungi mereka dari kejahatan apa saja, termasuk bagaimana menjaga kesehatan mental dia. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.